Novel Cultivation Chat Group Chapter 84. Saat biarawan Kaukasia itu melantunkan kitab suci, cahaya keemasan redup muncul di permukaan kitab Buddha di tangannya. Cahaya itu tampak agung dan suci, terlihat oleh mata orang biasa. Namun jika ada cultivator yang titik akupuntur matanya telah terbuka hadir di sana, mereka akan mampu melihat energi mental kuat biarawan Kaukasia itu yang mengeluarkan isi kitab Buddha, dengan aksara-aksara kitab suci berubah menjadi jimat-jimat kecil berwarna emas seukuran kuku, mengalir deras sebagai tsunami menuju Suffering Spirit. Ilusi yang dipasang oleh Ghost General Suffering Spirit langsung dihancurkan oleh jimat kitab suci bagaikan asap. Ilusi itu dengan cepat surut. Ilusi tersebut berhasil dihilangkan sedikit demi sedikit, namun para penumpang di gerbong masih berada dalam kondisi bingung. Karena mereka terlalu lama terperangkap dalam ilusi, berbeda dengan penumpang di gerbong Song Suhang, sebagian energi mereka telah disedot oleh Suffering Spirit, sehingga kesadaran mereka masih dalam keadaan tidak jelas. Kriik, Ghost General Suffering Spirit mengeluarkan suara melengking, dan buru-buru mundur. Dengan susah payah ia baru bisa memulihkan sedikit kekuatannya, tapi sekarang semuanya diambil paksa oleh biarawan Kaukasia itu, membuat kondisinya bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Jika terus begini, dalam setengah jam ia akan dimurnikan oleh biarawan Kaukasia dan berubah menjadi abu. Setan asing pantas ditusuk ribuan kali. Saat dua pria yang bergegas datang menyaksikan pemandangan ini, hati mereka hampir meledak akibat kemarahan. Pria berpenampilan pengusaha itu menarik napas dalam-dalam, dan seketika semua otot di tubuhnya mengembung, membuat kemeja yang awalnya pas menjadi terlihat sangat ketat. Seandainya bukan karena warna kulitnya yang tetap sama, dia akan terlihat seperti sedang mengalami transformasi ala Hulk. Transformasi ini membuatnya bahkan lebih berotot daripada biarawan Kaukasia itu, meski tubuhnya masih sedikit lebih pendek. Selanjutnya, pria pengusaha itu menyerbu biarawan Kaukasia bagaikan tank yang meluncur. Di jalurnya, para penumpang yang tidak sengaja menghalangi terbentur dan terlempar. Sementara itu, rekannya bekerja sama dengannya dengan sangat baik. Sesaat sebelum pria pengusaha bertransformasi, dia telah mengambil 8 benda berbentuk jarum, dan melemparkannya ke semua kamera pengawas di kereta, menghancurkannya. Meskipun mereka adalah Ghost Cultivator dari jalur gelap, mereka tidak ingin menampakkan diri secara terang-terangan di depan banyak orang. Adapun para penumpang di gerbong yang berada dalam keadaan bingung, mereka tidak dianggap sebagai masalah. Setelah menghancurkan kamera, pria berpakaian kasual itu memegang Magic Tracer yang terbuat dari tulang, dan mulai mengendalikan Ghost General Suffering Spirit. Kecerdasan Ghost General tidak tinggi, dalam keadaan bebas, ia hanya bisa mengeluarkan 60% dari kekuatan sejatinya. Jika ada yang mengendalikannya, kekuatan mematikannya akan meningkat berkali-kali lipat. Pria berpakaian kasual itu menggunakan Magic Tracer tulang untuk mengendalikan Suffering Spirit, mencegahnya berhadapan langsung dengan biarawan Kaukasia, sehingga tidak membuang-buang energi. Ghost General secara aktif menarik kembali energi yang digunakan untuk menciptakan ilusi, dan menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan. Pada saat yang sama, pria berpakaian kasual mengeluarkan sebuah botol kecil yang berisi abu Flame Ghost tingkat rendah. Yang disebut Flame Ghost merujuk pada Angry Ghost yang mati karena terbakar, merupakan kebalikan langsung dari Water Ghost. Pembuatan Flame Ghost membutuhkan martial artis yang memiliki ki dan darah berlimpah, yang menderita ketidakadilan besar dan mati dibakar hidup-hidup, baru kemudian ada kemungkinan terbentuknya Ghost semacam ini. Flame Ghost tingkat rendah memiliki kecerdasan yang sangat terbatas, dan hanya tahu bertarung seperti anjing gila. Namun, melalui abunya, seseorang dapat mengontrol target yang akan diserangnya. Begitu botol dibuka, Flame Ghost melompat keluar. Angry Ghost tingkat rendah seperti Flame Ghost tidak memiliki bentuk tetap, hanya berupa gumpalan api hantu, namun memiliki kecepatan yang tinggi. Pria berpakaian kasual menggunakan abu tulangnya untuk memerintahkan Flame Ghost menyerang biarawan Kaukasia. Flame Ghost berteriak keras, dan langsung menyerang ke arah yang ditunjuk. Kecepatannya berkali-kali lipat lebih cepat dari pria pengusaha yang telah bertransformasi, meski mulai belakangan namun tiba lebih dulu, dan berhasil menyerang punggung biarawan Kaukasia selangkah lebih awal. Biarawan Kaukasia merasakan serangan Flame Ghost yang mendekat, dia menunjukkan senyum meremehkan, namun tidak menghentikan lantunan kitab sucinya. Brak! Flame Ghost menabrak biarawan Kaukasia. Namun, biarawan Kaukasia itu bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun, sama sekali tidak terluka, meski sebenarnya dia memang tidak memiliki rambut. Saat itu, terlihat cahaya emas tebal antara Flame Ghost dan biarawan Kaukasia, yang sepenuhnya menghalangi serangan Flame Ghost. Saat lapisan cahaya emas ini bersinar, seolah-olah langit dan bumi sedang memberitahu dunia tentang pencapaian kebajikan biarawan Kaukasia ini. Cahaya pencapaian kebajikan melindungi tubuhnya, sehingga tidak ada energi jahat yang dapat menyentuhnya. Sialan, sudah berapa banyak Angry Spirit dan Departed Spirit yang telah dimurnikan biarawan Kaukasia ini seumur hidupnya. Pria berpakaian kasual itu sangat terkejut dalam hatinya. Perlu diketahui bahwa seseorang harus mengantarkan 100 Departed Soul untuk menerima pencapaian kebajikan, mengantarkan 1000, seseorang akan menerima perlindungan cahaya pencapaian kebajikan. Untuk cahaya pencapaian kebajikan biarawan Kaukasia yang setebal ini, dia pasti telah mengantarkan setidaknya 10.000 atau lebih soul, bukan? Justru karena memiliki perlindungan pencapaian kebajikan inilah dia dengan mudah membiarkan Ghost dan Demon biasa menyerangnya semaunya sementara dia hanya berdiri di tempat. Dia tahu bahwa dirinya tidak akan dirugikan sama sekali. Sial, mengapa kamu harus begitu rajin sebagai biarawan Kaukasia? Bahkan biarawan lokal pun tidak memiliki pencapaian kebajikan sepertimu, bukan?
Saat ini, di seluruh Waxia seharusnya hanya sedikit biarawan senior yang telah mengantarkan lebih dari 10.000 sol, bukan? Pria berpakaian kasual mengendalikan Flame Ghost, memerintahkannya untuk kembali. Cahaya pencapaian kebajikan musuh setebal ini membuat Ghost biasa tidak berguna sama sekali, membawanya keluar hanya akan memalukan dirinya sendiri. Namun, sudah terlambat. Mudah datang, tapi sulit pergi. Biarawan Kaukasia melantunkan kitab suci dengan keras, dan 7 talisman yang terbentuk dari kitab suci membelit Flame Ghost, berputar-putar mengelilingi tubuhnya. Dalam sekejap, api Flame Ghost itu padam, memperlihatkan bayangan samar-samar seorang pria dengan wajah tegap. Bayangan pria itu awalnya memiliki wajah penuh kebencian, namun seiring dengan perputaran Golden Talisman, ekspresinya cepat berubah menjadi damai. Dia memandang biarawan Kaukasia dengan senyum kebebasan, lalu tubuhnya berubah menjadi butiran-butiran cahaya, dan akhirnya menghilang. Biur. Botol yang menampung Bone Ashes Flame Ghost yang dipegang pria itu pecah, dan Bone Ashes di dalamnya tumpah ke lantai. Saat itu, pria pengusaha yang telah bertransformasi akhirnya tiba di samping biarawan Kaukasia, dan menyerang seperti beruang hitam yang mengamuk. Biarawan Kaukasia tetap tidak bergerak, dia berdiri di tempat untuk menerima serangan seperti beruang dari pria pengusaha itu. Brak! Setelah transformasi, otot pria pengusaha bukan hanya untuk pajangan. Dengan satu pukulan, dia berhasil mendorong biarawan Kaukasia yang lebih besar itu terus mundur. Biarawan itu bahkan harus menghentikan lantunan kitab sucinya. Ah! Serangan pria pengusaha berjalan tanpa hambatan. Memanfaatkan momen ketidakstabilan biarawan Kaukasia, dia menyerbu dengan kedua tinju ke arah biarawan Kaukasia seperti banteng yang mengamuk. Biarawan Kaukasia mengecapkan bibirnya, namun senyum bahagia terpancar di wajahnya, kamu benar-benar nyubi, kamu hanya nyubi. Di tengah serangannya, pria pengusaha merasa agak bingung dengan kata-kata itu. Kamu baru saja mengambil inisiatif menyerangku. Biarawan Kaukasia tampak sangat bangga pada dirinya sendiri saat berkata, jadi, sekarang aku bisa membalas serangan. Kata Sifu, ini disebut pembelaan diri yang sah. Setelah berkata demikian, biarawan Kaukasia menepukkan tangannya, terbanglah, Fagot. Setelah itu, pria pengusaha dengan mudah ditepi sebagai lalat rumah, dan tubuhnya mendarat berat menabrak dinding gerbong. Biarawan Kaukasia ini tidak hanya mahir dalam bahasa Tionghoa, dia bahkan bisa memahami beberapa selang internet. Meskipun itu adalah selang yang sudah sangat ketinggalan zaman dari lebih 1 dekade lalu. Namun, tidak dapat disangkal bahwa pria ini benar-benar pandai berbahasa Tionghoa. Seandainya saja aku tahu sebelumnya ada orang di balik Angry Ghost itu. Jadi inilah yang mereka sebut, jika kamu tidak mencabut rumput sampai ke akar-akarnya, ia akan tumbuh kembali di musim semi berikutnya. Aku akan membunuh kalian berdua. Biarawan Kaukasia sangat bangga pada dirinya sendiri, dia mengambil pose awal sebuah teknik tinju dan berkata, ayo hadapi aku, kalian newbies.